Apakah suara saya ada? Jelas Mbak Eva. Oh iya, Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, semua yang hadir di sini, mari kita mulai acara webinarnya pada malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, saya izin ini dulu ya, bagi Bapak Ibu yang hadir, boleh dong, boleh banget ya, bisa open kameranya, agar belajarnya lebih berkah dan sebagai adab gitu ya, untuk menuntut ilmu, supaya saling mengenal juga nih ya. Boleh untuk open kameranya terlebih dahulu. Kalau misalnya Bapak Ibu sedang tidak ada ini ya, urusan misalnya kayak gitu, sedang santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa di malam hari ini. Eh, tak lupa kita membaca basmalah terus bersama-sama terlebih dahulu ya untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim agar berjalan dengan lancar. Baik, Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting pada hari ini, tentunya sudah lama gitu ya, baru berjumpa lagi kayak gitu. Tak lupa sebelum itu saya ucapkan terima kasih juga kepada sponsor acara kita, yakni Asyifa Peduli dan Badan Wakaf Asyifa. Dan seperti yang Bapak Ibu tadi lihat ya, ada beberapa video tentang kurban dan kita ini akan menghadapi bulan Zulhijjah ya. Dan tentunya eh, apa ya, sedang banyak-banyaknya berkurban. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih bingung-bingung nih di mana ya kurbannya nih, di Asyifa Peduli bisa banget untuk berkurban. Dan kurbannya itu ada banyak jenisnya. Ada yang fresh meat yang tadi, terus ada juga kurban kaleng seperti di video, terus ada juga di pedalaman, dan untuk ke saudara kita yang di Palestina juga bisa, dan ada tambahan di Suriah dan di Madagaskar. Jadi ada beberapa eh, program kurban di Asia seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya bingung-bingung, boleh chat adminnya dan nanti adminnya akan eh, memberikan informasinya di grup umumnya dan di kolom chat ya. Oke, baik, Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu yang hadir? Sehat? Boleh, Alhamdulillah kalau misalnya mau. sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, walaupun kalau di sini cuacanya hujan gitu ya, dingin, tapi nggak apa-apa, tidak menutup semangat kita untuk belajar ya. Dan kalau boleh tahu nih Bapak Ibu yang hadir, dari mana saja nih asalnya? Boleh tulis di kolom chatnya. Kalau saya dari Subang. Oke, boleh. Bapak Ibu misalnya ada yang dari Jakarta mungkin, atau dari Bandung gitu, atau ada di luar pulau. Boleh. Biasanya ada nih. Ada dari Bandung, ada dari Subang ya banyaknya. Bandung, Masya Allah Bunda, dari Sumedang juga, dari Tangsel, Bunda Indah, dari Bandung, Bunda Yuni, Masya Allah ya, kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini dan tentunya kita akan menuntut ilmu nih ya. Nah, hari ini itu materinya tentang apa sih? Materinya itu tentang emergensi 101, pertolongan pertama untuk anak. Nah, ini tuh ilmu yang Masya Allah sekali ya. Kita harus mengetahuinya karena ini tuh bukan hanya penting bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk kita sebagai calon orang tua atau eh, orang-orang sekitar gitu ya. Karena kita kan nggak pernah tahu apa yang harus dilakukan saat anak demam tinggi, jatuh, atau misalnya keracunan, atau terjadi hal-hal darurat lainnya. Nah, itu pertolongan pertamanya tuh harus kayak gimana sih? Nah, tentunya di materi pada malam hari ini yang akan langsung dibahas oleh ahlinya nih, yakni Ibu Ika Nurfajriani Eskep, Nurse MKep, yakni dosen keperawatan di Politeknik Negeri Subang, yang alhamdulillah juga sudah berada di Zoom meeting pada malam hari ini bersama kita semua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya panggilnya apa nih? Ibu, teteh, kakak? Kakak kali Teteh ya. aja ya. Oh, teteh. Oke.
Apa Boleh. kabar Teh Eh, Elva? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Rekan-rekan yang hadir di sini, ini malam minggu, malam weekend, hujan lagi ya. Tapi Iya, semangatnya luar biasa untuk hadir di Zoom meeting sore hari ini. iya, baik. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Insya Allah tetap semangat gitu ya untuk mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Nah, tentunya sebelum ke materinya, saya izin terlebih dahulu untuk membacakan dari Ibu Ika ya, Bapak Ibu semua. Oke. Nah, Ibu Ika Nur Fajriani SK Nurse MK. Nah, beliau ini lahir di Banyumas 16 Mei 1990. Program studinya D3 Keperawatan Politeknik Negeri Subang. Research of interest-nya itu kesehatan anak, pertumbuhan dan perkembangan dan stunting juga. Terus pendidikannya di Universitas Jenderal, terus Universitas Gajah Mada di S2-nya. Pengalaman kerjanya yakni yang 2024 sampai sekarang sebagai dosen keperawatan Politeknik Negeri Subang. Nah, pengalaman organisasinya ini banyak sekali ya, Bapak Ibu. Dan yang terakhirnya ini 2021 sampai 2024 sebagai sekretaris program studi keperawatan di STIKES Mahardika ya. Ada banyak penelitian, pengabdian kepada masyarakat juga, serta publikasi jurnal. Dan yang paling penting yakni Ibu Ika memiliki karya buku pada tahun 2022 menerbitkan buku Ajar Falsafah dan Teori Keperawatan, dipublikasikan Transinfo Media pada tahun 2025, bukunya Tata Laksana Kegawat Daratan Anak oleh Get Press Indonesia. Nah, banyak sekali termasuk award dan achievement-nya ini gitu ya. Di tahun 2022, yakni Hibah Penelitian Dosen Pemula Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masya Allah, sebenarnya ini banyak sekali CV-nya dan tentunya tak salah lagi gitu. Kita sekarang belajar tentang emergency 101 bersama ahlinya, yakni Ibu Ika. Dan mungkin Bapak Ibu sudah siap-siap nih ya untuk menerima materi yang luar biasa pada malam hari ini. Boleh disiapkan catatannya, siapkan fokus terbaiknya. Mari kita bersama-sama dengarkan materi tentang emergensi 101 pertolongan pertama untuk anak yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Ika Fajriani. Kepada Ibu Ika kami persilahkan. Terima kasih Teh Elva atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar? Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, kalau saya lihat di namanya, di partisipan nampaknya ini memang ibu-ibu ya, kalau kita lebih didominasi oleh ibu-ibu ya, karena memang topik kita pada hari ini lebih tepatnya untuk sharing bersama. Nanti saya juga mengharapkan untuk partisipasi aktif dari eh, malam ini kita jangan ibu-ibu deh ya, kakak-kakak gitu ya, biar lebih muda gitu loh. Eh, Partisipasi aktif dari kakak-kakak semua untuk sharing. Mungkin ada yang sudah memiliki putra-putri atau ada yang masih single juga ini dari Kak Indah Wahyu untuk prepare nanti menjadi calon ibu ya. Amin insya Allah. Untuk sharing seperti apa ya. Saya izin share terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah ada. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, boleh dong satu, dua, tiga atau lebih sharing apa yang pernah terjadi dengan putra-putri ibu atau yang masih single. Boleh deh adiknya atau anak kakaknya, keponakan ya biasanya. Katanya kalau kakak perempuan kita punya anak, itu yang lebih sibuk justru auntie atau uncle-nya gitu ya. Boleh di-sharing
apa yang pernah terjadi terkait dengan kegawat daruratan. Apakah ada yang pernah demam atau adakah yang pernah kejang, jatuh dan lain-lain? Boleh sharekan di sini bersama-sama. Silakan untuk raise up hand atau langsung di unmute audionya. Kemasukan biji ke telinga anak. Masya Allah. Proyek adik-adik ini memang luar biasa ya, Kak. Kemasukan biji. Siapa tadi yang menyampaikan itu? Saya, Teh Fitra. Teh Citra, oke. Terus apa yang dilakukan pada saat itu? Untungnya anaknya udah bisa bicara, jadi dia bilang kalau misalnya Ya. telinganya kemasukan. Akhirnya kita langsung cek dulu dalam atau enggak. Pas dilihat ternyata agak dalam gitu. Terus anaknya pas kita coba untuk ambil, nggak diem. Akhirnya kita bawa ke vaskes terdekat, ke puskesmas nggak sanggup, dibawa lagi ke vaskes yang lain, ke Mitra Mika kalau di Subang. Nah, di situ rada dipaksa tuh sama tim kesehatannya, jadi berani gitu tim kesehatannya buat nyongkel. Akhirnya alhamdulillah keambil, walaupun agak berdarah gitu ya. Pasti berdarah soalnya rada ini juga kan, biji apa ya, mainan gitu. Itu paling bun. Buat Teh, kecil-kecil ya. Putranya umur berapa? waktu itu umur 4 tahun ya, waktu masih 4 tahun Luar biasa. sebelum Sampai saat masuk usia sekolah. preschool ini memang sedang aktif-aktifnya ya. Oke. Yang pertama tadi teh siapa? Maaf, maaf, maaf. Kakak siapa Fitras. tadi? Fitra. Oke, ada lain? Ada lagi? Sebelum nanti kita review satu-satu. Ada lagi yang mau berbagi? Oke. Kak Fitra tadi menceritakan bahwa putranya usia 4 tahun kemasukan benda asing di telinganya. Kemudian setelah dilihat, oh ternyata dalam. Maka langkah yang dilakukan adalah bukan berusaha untuk mengambil, biasanya pakai cotton bud atau pakai pinset gitu ya, tetapi ketika merasa, oh ini nampaknya jauh, jadi langsung membawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Itu sudah langkah yang tepat, karena kita memang tidak diperbolehkan ketika ada benda asing yang masuk, baik itu ke telinga maupun ke mulut, maka kita tidak boleh melakukan blind, sapuan buta. Itu artinya adalah kita tidak boleh menyapu, mendorong, ataupun menarik sesuatu hal yang memang satu tidak nampak atau dua nampak tapi dia terlalu jauh. Misalnya ketika ada pertelan apa mainan ya. Ketika dekat kita memang boleh ambil. Ketika dekat dan itu bisa terjangkau oleh kita boleh kita ambil. Tetapi kalau memang itu jauh, ketika kita memberikan dorongan atau memberikan perlakuan dikhawatirkan justru akan semakin membuat benda asing tersebut jadi lebih dalam lagi. Itu sudah tepat. Bagus, Mbak Fitra, Kak Fitra ya, luar biasa. Oke. Ini oh, udah bisa. Udah pada pinter semua kayaknya. Kita akhiri saja kah, Kak Elva? Udah tepat nih penanganannya. Jangan Jangan no ya, dong, saya Bu. dikasih PR ini berapa sampai jam berapa ini Kak Fitra? Kak Elva, sorry. Sampai Insya jam berapa Allah ini? untuk sesi pematerian sampai 20.25. Mari Ya, kita ngebut ya. ya, siap. Singkat saja, menurut keputusan Menteri Kesehatan bahwa yang namanya gawat darurat itu apabila mengancam anggota badan atau jiwanya. Jadi, indikatornya adalah bisa terjadi kecacatan atau kematian jika tidak diberikan pertolongan yang segera. Nah, apa sih yang sering terjadi kepada anak kita? Yang pertama, demam. Siapa yang anaknya belum pernah demam? Saya rasa ini sudah Indonesia Raya sekali ya. Terjadi sudah makanan sehari-hari lah untuk ibu-ibu bahwa anak kita demam gitu ya. Nah, ketika demam, hal yang harus kita lakukan apa sih? Yang pertama adalah Oh, kita harus dibilang continue untuk mengukur suhu ya. kayak gitu kan. Oke. Secara kontinu kita mengukur suhu.
Kemudian kita harus mencukupi cairan karena yang paling dikhawatirkan dari kondisi demam adalah dehidrasi. Setiap kenaikan tubuh 1 derajat, maka akan meningkatkan kebutuhan cairan anak itu juga. Kemudian, gunakan pakaian yang nyaman, jangan justru dikukupin. Dikukupin. Maaf ya, saya dari Jawa, jadi kadang nanti akan tercampur dengan bahasa-bahasa daerah sudah terbawa sehari-hari. Tapi saya berusaha untuk menasionalismekan gitu ya. Eh, jadi gunakan pakaian yang nyaman, pakai kaos yang mudah menyerap keringat, jangan justru diselimuti dengan tebal sekali. Nah, kita perlu untuk memberikan antipiretik yang aman untuk anak. Apa yang biasa digunakan? Paracetamol atau ibuprofen. Nah, paracetamol ini untuk tingkat farmakologi dan farmakokinetiknya itu memang tidak secepat dan dampaknya itu tidak sekuat ibuprofen, tetapi paracetamol ini cenderung lebih aman karena dia sifatnya tidak iritatif lambung. Tetapi kalau kita sudah memberikan paracetamol kemudian demamnya itu tidak turun, maka kita boleh memberikan ibuprofen dengan catatan anak sudah makan terlebih dahulu. Tapi ingat juga, walaupun aman, penggunaan paracetamol dalam jangka panjang itu sifatnya adalah hepatotoksik. Hepatotoksik itu apakah? Sifatnya dia merusak hepar atau hati. Sehingga kalau biasanya nanti di rumah sakit kita cek enzimnya yang namanya SGOT, SGPT itu akan meningkat apabila terjadi kerusakan hati ya. Sehingga walaupun dikatakan aman, tapi kita perlu tetap waspada, tidak menggunakan dalam jangka panjang. Nah, yang dapat kita lakukan di rumah adalah kita berikan kompresnya kompres hangat. Jangan kompres dingin. Kenapa? Ini, proses terjadinya demam ketika ada zat asing yang masuk berupa bakteri atau virus itu akan menginisiasi kita. Anak-anak kita itu mereka punya tentara, namanya antibodi. Zat asing itu namanya antigen. Ketika zat asing masuk, akan dihajar oleh antibodi yang kita sebut sebagai pirogen itu akan keluar-keluar gitu ya dan merangsang pusat demam si hipotalamus itu untuk menaikkan suhu. Jadi demam itu sebetulnya artinya tubuh anak kita itu bagus. Ketika ada zat asing, dia berespon untuk menghalau si zat asing itu. Tanda tanyanya dengan apa? Satu, peningkatan denyut jantung, artinya meningkatkan metabolisme. Sehingga respon selanjutnya adalah karena ada kontraksi otot, jadi badannya menggigil, aliran darah ke kulitnya menurun sehingga sering ada pucat kalau anak sedang demam. Nah, kemudian kita cek suhunya. Kalau lebih dari sama dengan 37,5 derajat Celcius, artinya anak kita masuk ke kategori demam. Kalau sudah demam, kita boleh memberikan antipiretik dan penanganan yang kita lakukan pertama adalah kompres hangat. Yang kedua, tepid water sponge. Nanti bisa sambil searching lebih lanjut untuk eh, teknisnya seperti apa ya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bersilaturahmi langsung sehingga kita bisa mendemonstrasikan. Jadi, tepid water sponge itu adalah teknik untuk menurunkan demam dengan cara kita menyiapkan air hangat baskom. Suhunya dari penelitian terbaru itu yang pertama ada dua pendapat, ada yang 32 derajat dan ada yang 37 derajat. Ternyata dari penelitian terbaru yang 37 itu lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Karena ternyata ketika kita memberikan kondisi lingkungan atau kondisi rangsangan atau stimulus kepada anak kita yang lebih dengan suhu yang lebih 37 itu akan menginformasikan ke si hipotalamus atau pusat panas, sensor panas di otak anak bahwa itu sinyal, "Hei otak, sudah terjadi demam nih di sekitaran tubuh anak." Maka hipotalamus akan berusaha untuk menurunkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita kompresnya dengan air dingin, yang terjadi malah otak akan mengenali, oh, tubuh saya dingin. Jadi saya harus menaikkan lagi suhunya. Itu kenapa harus kompres hangat dan jangan kompres dingin. Nah, tepid water sponge ini caranya siapkan baskom berisi air hangat tadi 37 derajat kurang lebih atau suam-suam kuku.
kemudian diberikan handuk, handuknya diperas, disimpan di ketiak, kemudian dilipat paha dan boleh dielap-elapkan ke seluruh lapang area tubuh. 5 menit ganti, 5 menit ganti. Nah, itu dilakukan secara kontinu. Nah, sekarang di rumah sudah diberikan pertolongan, tapi kalau sudah 3 hari kok tidak turun, malah justru suhu tubuhnya semakin naik, walaupun sudah diberikan penurun demam atau antipiretik, atau bahkan terjadi kejang, atau terjadi kegawatan, anaknya lemas, cenderung untuk ngantuk, tidur terus, tidur tetapi tidur yang lemas, atau sesak nafas, disertai ruam. Ini gambarnya terlalu kecil ya. Nanti kita zoom. Jadi ini ada ruam yang disebut sebagai peteki, itu tanda bahwa adanya demam berdarah tinggi, hemorrhagic fever atau DHF gitu ya. Atau disertai diare atau anak terus rewel, maka kita harus ke pusat pelayanan kesehatan. Nah, belum ke pusat pelayanan kesehatan, tapi kok tiba-tiba terjadi kejang. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, saya mau tanya dulu nih. Di daerahnya siapa yang kalau kejang itu diinfokan, itu dijaga lidahnya, dikasih sendok, didabelin dengan kain supaya jangan tergigit lidahnya. Ada yang pernah mendengar informasi seperti itu? Ya, pernah ada, Bu. Iya. Nah, itu beberapa daerah melakukan seperti itu. Yang harus dilakukan adalah mestinya kita tidak memasukkan apapun ketika anak demam. Ketika anak kejang. Akan dengan sendirinya demam kejang itu akan reda. Biasanya terjadi ini untuk kejang demam ya, bukan kejang yang status epileptikus. Itu dua hal yang berbeda. Yang kita bahas adalah ketika anak demam, kemudian tiba-tiba terjadi kejang. Maka yang pertama, mama atau ibu jangan panik. Biasanya nanti berlangsung singkat dan dia akan berhenti sendiri. Yang harus kita lakukan, posisikan anak di area yang aman, misalnya tempat tidur, atau diletakkan di kasur yang ada di lantai. Kemudian kita miringkan ke salah satu sisi, supaya ketika terjadi muntah atau air liur itu keluar, maka tidak teraspirasi atau tidak masuk ke saluran pernafasan. Kemudian kalau pakai kain yang baju yang longgar, maka yang ketat longgarkan bajunya. Jangan sesekali memasukkan apapun ke mulut, termasuk kita menyapu pakai jari kita, apalagi sendok. Malah justru bahaya untuk tertelan. Ya, anak tidak akan menggigit lidahnya sampai lidah terputus seperti yang mitos yang terjadi di masyarakat. Kemudian penting untuk kita mencatat lamanya kejang untuk nanti diinformasikan ke tenaga kesehatan, ke dokter atau nurse yang mengkaji di IGD gitu ya. Nah, sambil di video boleh, boleh untuk ditunjukkan ke dokter, ini seperti ini kejangnya, ya. Nah, kemudian biasanya setelah kejang itu anak akan tertidur. Biasanya habis kejang, ayo dek minum dek. Jangan terlebih dahulu sebelum anak itu selesai kejangnya dan betul-betul sadar. Khawatirnya justru akan teraspirasi. Cairannya masuk ke saluran nafas. Itu akan lebih berbahaya lagi. Ini ya, kalau kejangnya lebih dari 5 menit, anak tidak sadar-sadar, terjadi kejang berulang atau multiple. Kemudian ada kaku kuduk atau kaku leher, muntah proyektil atau muntah yang menyembur, sulit bernafas atau terjadi ruam yang meluas, maka segeralah bawa ke pusat pelayanan kesehatan. Yang pertama kejang, demam disertai kejang, dan yang kedua adalah diare. Ini yang sering kali terjadi kepada anak, terutama anak usia 5 tahun ke bawah atau balita. Karena kecenderungan anak itu aktif sekali, ada saja proyeknya, tangan kemana-mana, kemudian nanti masuk ke mulut. Dan sering untuk anak yang di bawah 3 tahun atau usia toddler, mereka senang memasukkan mainannya ke mulut. Atau pada anak usia di bawah 2 tahun memang eh, fasenya namanya fase oral sensori. Jadi mereka itu happy-nya kalau ngemut-ngemut sesuatu.
tidak perlu dikhawatirkan, malah justru itu perkembangan yang normal, pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Yang harus kita jaga adalah kita menjaga supaya bagaimana apa yang dimasukkan ke anak itu tetap bersih, tetap terjaga kebersihannya. Penyebabnya biasanya karena bakteri, untuk diare ya penyebabnya bisa karena bakteri, virus, parasit atau protozoa atau gangguan penyerapan atau alergi terhadap makanan tertentu atau pedas atau keracunan. Nah, dikatakan diare itu kapan? Ketika BAB anak itu lembek atau cair dan frekuensinya 3 kali atau lebih dalam waktu 24 jam. Nah, yang dikhawatirkan lagi dari diare itu dehidrasi. Tanda-tandanya yang pertama itu adalah kita lihat area matanya pada anak terutama. Ketika matanya cenderung untuk cekung, maka itu salah satu tanda-tanda dehidrasi. Kemudian fontanel atau ubun-ubun, terutama pada bayi, ketika dehidrasi maka dia akan terjadi cekung. Ubun-ubunnya, mata cekung, ubun-ubun cekung. Kemudian area mulutnya atau mukosa mulutnya itu kering. Yang selanjutnya adalah turgor kulitnya, dia jelek. Sekarang coba kakak-kakak semua pegang di punggung tangannya atau di bawahnya. Video saya kelihatan ya. Cek mengecek turgor kulit itu, kita agak sedikit mencubit. Nah, maka harus segera kembali. Kita kan elastis gini ya langsung kembali gitu. Nah, untuk apakah yang lain sudah join? Sepertinya sudah ada Ya sudah beberapa ya. sampai Kita menunggu. Ya, lanjutkan. Jadi kita ulang ya untuk tanda-tanda dehidrasinya. Yang pertama ubun-ubun cekung, mata cekung, membran mukosa sekitar mulut atau mulutnya itu menjadi kering, kemudian terjadi penurunan capillary level time itu caranya kita ngecek melalui kuku-kuku kita, dipencet, harusnya sudah kembali maksimal 3 detik. Nah, ini kan kuku kita itu kan pink ya, ketika dipencet maka menjadi putih. Ketika kita lepaskan, 1, 2, 3 harus sudah kembali. Kalau belum, itu merupakan salah satu tanda-tanda dehidrasi. Kemudian, turgor kulitnya itu jadi tidak bagus. Yang bagus adalah ketika elastisitas kulit kita cubit, maka dia langsung balik. Nah, ini tidak langsung kembali. Nah, selanjutnya adalah oliguri atau urinnya jadi sedikit. Itu adalah tanda-tanda dehidrasi. Kalau sudah ada tanda-tanda dehidrasi ini mengarah cenderung ke sedang sampai berat bahkan. Nah, tapi kalau misalnya anak itu dehidrasinya, anak justru ingin sekali untuk menyusu, itu juga tanda-tanda dehidrasi, minta susu terus atau haus terus, rasa ingin minum, rasa kehausan itu adalah bentuk kompensasi tubuh ketika kekurangan cairan. Itu sudah mulai masuk ke tanda dehidrasi di awal, dehidrasi ringan. Lanjut lagi, terus terjadi pengeluaran cairan, anak tiba-tiba tidak mau menyusu sama sekali, maka jatuh ke sedang hingga berat. Karena artinya anak sudah kehilangan eh, kemampuannya dan anak sudah semakin lemah sehingga dia sampai tidak mau menyusu. Biasanya sudah disusul dengan tanda-tanda yang ada di sini. Ubun-ubun cekung, mata cekung, kemudian kulitnya sulit untuk kembali, kemudian kapilari level time-nya sudah mulai buruk, ya. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda dehidrasi ini, jangan ragu-ragu untuk segera membawa adik ke pusat pelayanan kesehatan. Nah, cara mencegahnya satu, kalau adik ASI eksklusif, maka full berikan ASI. Susui sesering mungkin. Atau kalau sudah MPASI ke atas gitu ya, kita sudah bisa memberikan larutan oralit. Kemudian kalau anak-anaknya sudah besar, kita sudah bisa meminta untuk, ayo dek, minum lagi, lebih banyak. Kok muntah? Apa yang harus kita lakukan? Tenang, berikan jeda sebentar, kurang lebih 10 menit, kemudian berikan minum secara bertahap. Nah, kalau
Kebutuhan cairannya gimana sih yang harus ditambahkan? Kalau anak kurang dari 1 tahun, setiap buang air besar, maka berikan tambahan cairan 50 hingga 100 mili. Kalau 1 sampai 5 tahun atau bahkan lebih, maka berikan 100 hingga 200 mili setiap anak sudah BAB atau buang air besar. Nah, kakak saya anaknya diare di rumah. Kejadiannya malam hari. Apotik sudah tutup semua. Di rumah saya tidak sedia oralit. Apa yang harus dilakukan? Tenang, kita bisa membuat larutan oralit dengan campuran gula dan garam. Caranya, larutkan 1 sendok teh gula, ditambah 1/4 sendok teh garam, ditambah 200 mili air matang. Disarankan air matang. Kenapa harus air matang? Karena kondisi gastrointestinal tract atau saluran pencernaan anak kita sedang tidak baik-baik saja. Penyerapan atau absorpsi di usus sedang tidak bagus. Jadi, hindari kontaminasi dengan kita memberikan air yang matang, artinya yang direbus gitu ya, sebanyak 200 mili. Nah, kalau oralit sudah tinggal dirobek, masukkan ke gelas, berikan 200 mili air matang. Kalau ke pusat pelayanan kesehatan biasanya adik akan dapat zinc. Kalau sudah sembuh, zincnya tetap dilanjut. Sampai kapan? Sampai 10 hari. Ada yang bentuknya tablet, ada yang bentuknya sirup gitu ya. Tinggal disesuaikan saja. Kenapa? Karena fungsi zinc adalah untuk memperbaiki jonjot-jonjot usus supaya absorpsi atau penyerapannya itu nanti jadi lebih bagus. Jadi usus yang untuk menyerap nutrisi kita itu saat kondisi diare dia mengalami masalah. Nah, zinc inilah membantu untuk perbaikan penyerapan usus. Mohon maaf saya izin untuk minum sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita segera ke pusat pelayanan kesehatan. Kalau ada tanda dehidrasi, anak atau bayi tidak mau menyusu, semakin parah timbul demam, BAB-nya campur darah. Biasanya kalau sudah campur darah ini ada kontaminasi eh, protozoa atau parasit seperti amuba, sehingga kita biasanya mengenal diare, disentri gitu ya, atau anak malas minum. Nah sekarang, naudzubillah gitu ya, ini musim hujan, kalau sampai tiba-tiba terkena gigitan ular, yang harus kita lakukan, kita membawa anak ke pusat pelayanan kesehatan. Wajib itu. Tapi bagaimana penanganannya? Pertama kita harus tenang dan kita lihat atau syukur-syukur sempat untuk mendokumentasikan ularnya seperti apa. Kemudian bagian yang tergigit ular itu diimobilisasi atau dibatasi pergerakannya. Longgarkan pakaiannya yang area sekitar yang digigit itu, kemudian letakkan bekas yang tergigit itu di bawah jantung. Misalnya tangannya ditaruh di bawah area jantung, gitu ya. Kecuali kepala ya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, naudzubillah gitu ya. Kemudian catat kapan kejadiannya dan kalau memungkinkan diingat warnanya, jenisnya, atau minimal difoto dibawa ke IGD. Tujuannya supaya tepat dalam memberikan serum anti bisa ular, ya. Nah, jangan dilakukan. Satu, kita nggak boleh menghisap racun yang bekas gigitan ular. Tidak boleh. Kemudian menyayat luka, kemudian mengikat terlalu kencang misalnya dengan tali atau torniquet, itu justru akan eh, dapat menghambat aliran darah ke sana ya. Ya jangan mengoleskan sesuatu apapun seperti kunyit itu biasanya ya. Dan apabila terjadi penurunan kesadaran, jangan berikan makanan atau minuman. Sekarang yang banyak terjadi nih musim hujan dan musim pancaroba, sebentar hujan, sebentar panas gitu ya, adalah ISPA atau infeksi saluran nafas atas. Nah, infeksi ini dia terjadi di bagian atas, seperti hidungnya gatel, tenggorokannya tidak nyaman gitu ya. Biasanya disebabkan karena infeksi bakteri dan virus. Nah,
Sama dengan asma tidak? Beda. Kalau asma itu adalah kondisi tubuh anak, saluran pernafasannya menyempit. Dan asma ini bukan penyakit infeksius yang disebabkan bakteri atau virus, tetapi disebabkan karena alergi, karena adanya zat asing. Sehingga antibodinya yang berupa imunoglobulin E itu berespon. Nah, ini gambar ini terangkan lebih jelas lagi ya. Ketika ada pencetusnya, misalnya debu atau udara dingin, maka akan terjadi peradangan di saluran nafas. Ini gambar normal saluran pernafasan. Ketika ada zat asing, maka akan terjadi penyempitan karena dia membengkak, gitu ya. Nah, kok bisa terjadi? Kenapa? Pada anak-anak yang alergi itu responnya lebih heboh. Untuk anak yang tidak alergi terpapar debu is oke nggak masalah. Tapi bagi anak yang alergi, maka debu itu dianggap sebagai ancaman atau antigen atau zat asing. Sehingga keluarlah kalau ada antigen masuk, maka akan keluar antibodi untuk menghalaunya. Cara menghalaunya ini menyempitkan saluran nafas. Sehingga masalahnya kita juga butuh oksigen, anak-anak juga butuh oksigen. Yang terjadi akhirnya terjadi sesak. Tanda-tandanya adalah ada suara mengik atau wheezing, kemudian batuk, kesulitan untuk bernafas. Nah, kondisi penyempitan saluran nafas ini juga sebagai media tumbuh bakteri yang sangat efektif. Jadi kadang awalnya cuma asma, tapi akhirnya ditumpangi juga oleh bakteri. Makanya kalau asma aja harusnya dia nggak demam. Tapi kalaupunlah demam itu karena peradangannya, bukan karena bakterinya. Tapi tiba-tiba batuknya kok jadi nular ke adiknya, ke kakaknya, padahal awalnya asma. Itu karena ditumpangi sama bakteri. Jadi asmanya dapat bonus gitu jadinya. Nah, kalau batuk di rumah harus diapakan? Kalau adik-adik itu sesak nafas, ibu-ibu jangan panik, kita harus tenang dulu. Kemudian anak diposisikan setengah duduk atau semi fowler supaya nyaman gitu ya. Kalau yang punya asma maka boleh berikan inhalernya atau nebulizer di kita nebu kalau memang sudah ada resepan dari dokter. Biasanya kalau anak-anak asma yang sudah terjadi terus-menerus sudah punya obat cadangannya di rumah ya, obat simpanannya gitu kan. Kemudian berikan udara yang segar. Kemudian kita bisa juga dengan diberikan uap aromaterapi atau diberikan diffuser gitu ya. Nah, ini aman masih bisa di rumah. Tapi kalau ada tanda-tanda ini nih, kita harus segera ke pusat pelayanan kesehatan. Satu, nafas cepat atau disebut takipnu. Pada bayi kurang dari 2 bulan, maka kalau terjadi nafas cepat lebih dari 60 menit, maka dia termasuk nafas cepat. Ya, nanti ini berdasarkan referensi dari manajemen terpadu balita sakit yang biasanya dipegang oleh teman-teman tenaga kesehatan. Atau saturasi oksigennya menurun 92%. Atau terjadi tarikan dinding dada. Kita lihat pergerakan dadanya, dia sampai cekung. Nah, ketika dadanya sudah mencekung, kemudian tiba-tiba mengembang gitu ya, untuk nafas itu nampak sulit, itu namanya retraksi atau terjadi bunyi nafas yang abnormal. Yang pertama, zing atau ngik-ngik. Nah, itu biasanya terjadi pada anak-anak asma, ya, itu tandanya terdapat penyempitan saluran nafas, kemudian adanya stridor, suaranya itu nyaring gitu ya, atau terjadi ronki. Ronki itu kasarnya seperti ngrok-ngrok gitu ya pernafasannya, atau tiba-tiba bibirnya biru atau anaknya lemas, kemudian demam tinggi apalagi disertai kejang dan anak sulit untuk bernafas. Jangan ragu-ragu, segera ke pusat pelayanan kesehatan. Nah, ini yang sering lagi terjadi. Bagaimana sih kalau anak terjatuh saat bermain? Nah, kita kenali dulu nih jenis luka. Yang pertama itu luka gores atau abrasi. Yang kedua, luka robek atau laserasi. Yang ketiga adalah kontusio atau luka memar. Misalnya kepala adik kejedor-dor gitu ya. Biasanya jadi biru,
atau keungu-unguan seperti ini yang namanya kontusio. Nah, yang pertama kita cek adalah pegang dulu kepalanya. Atau kita tanyakan ke adik, adik tadi jatuhnya seperti apa kalau kita tidak lihat ya. Jatuhnya gimana? Kepalanya terbentur atau tidak? Kita cek. Apakah ada luka? Ketika ada memar atau benjolan, maka kita berikan kompresnya adalah kompres dingin. Nah, kalau ada luka perdarahan, kita tekan atau kita dep perdarahannya supaya dia terhenti, ya. Kemudian kita rawat luka. Nah, rawat luka ini yang sering keliru. Jangan merawat luka dengan alkohol, karena alkohol itu dapat menimbulkan nekrosis atau kematian atau kerusakan jaringan. Jaringannya malah jadi rusak. Ketika jaringannya rusak, maka tidak cepat tumbuh jaringan barunya. Nah, berbeda kalau dengan NaCl kita bersihkan gitu ya. Nanti dalam waktu 2 atau 3 hari sudah mulai tumbuh granuloma-granuloma atau sudah mulai ada keping-pingan, itu artinya lukanya sudah mau sembuh gitu ya. Nah, kemudian biarkan anak istirahat. Yang harus kita kenali, oh ini dia penanganan dulu ya. Kalau yang pertama tadi luka lecet, maka luka lecet itu tadi misalnya kita luka gores gitu ya, kulitnya terkelupas, jatuh dari sepeda, kena aspal, serot gitu ya. Maka kita bersihkan dengan air mengalir atau kalau di rumah ada NaCl, maka berikan NaCl. Kalau tidak ada, minimal berikan air mengalir yang bersih, keringkan, kemudian oles dengan antiseptik. Boleh betadin tapi jangan alkohol. Kemudian tutup dengan kasa bersih, takutnya ketika adik keluar nanti kena debu segala macam. Nah, kalau luka robek, robeknya itu tidak terlalu dalam dan ciri-cirinya ketika kita tutup dengan tangan kita, maka perdarahannya terhenti. Kalau nggak mau berhenti-berhenti, artinya butuh dihekting atau dijahit. Maka mintalah pertolongan ke pusat pelayanan kesehatan. Ya, kalau sudah kita tutup kemudian darahnya berhenti, berarti dia bisa berhenti. Ditutup dengan kasa yang steril, segera dibawa ke pusat pelayanan kesehatan. Nah, kalau memar ini kita kompres dingin, kemudian istirahatkan. Nah, yang perlu kita waspadai, anak penurunan kesadaran setelah jatuh kejang, muntah. Muntahnya apalagi kalau muntah yang proyektil atau nyemprot, nyembur gitu ya. Nah, kita perlu mewaspadai hal ini, kemudian sakit kepala hebat, keluar darah dari hidung atau telinga, kemudian terjadi perdarahan hebat, dan terjadi perubahan pergerakan tubuh. Kita kenali tanda-tanda inflamasi atau tanda-tanda radang dan tanda-tanda fraktur, tanda-tanda patah. Tanda-tanda fraktur yang pertama, adik itu akan mengeluh nyeri yang luar biasa di tempat yang eh, sakit itu ya. Ketika ditekan, nyerinya semakin bertambah. Kemudian, kalau kita raba, dia hangat dan bengkak, kemerahan, muncul tanda-tanda peradangan atau disebut inflamasi. Tiba-tiba bentuk tulangnya dia jadi nggak normal, bengkok atau ada eh, belembung gitu ya. Nah, kemudian terjadi gerakan yang terbatas, ada yang angkat kakinya, nggak bisa diangkat, angkat tangannya nggak bisa, atau terdengar suara krepitasi atau krek-krek, ya, nyeri tekan gitu. Atau tiba-tiba nampak, loh kok kakinya jadi pendek sebelah, panjang sebelah, maka jangan gerakan, imobilisasi. Kemudian kalau mampu berikan traksi pada saat membawanya, diberikan bidet ya, ambil papan yang panjang, misalnya di sendi ini kita memfiksasinya di antara dua sendi, Mbak. Nah, misalnya patah di sini, maka ini sampai siku dan sampai pergelangan tangan, atas bawah kayunya kemudian ditutup pakai kain supaya dia tidak bergerak, gitu ya. Lakukan imobilisasi. Kemudian boleh kalau dia mulai bengkak kita berikan kompres dingin, tapi jangan dipijat dan bawa ke pusat pelayanan kesehatan. Nah, tadi saya bercerita tentang inflamasi atau bengkak atau peradangan yang salah satu tanda-tanda terjadinya fraktur atau patah. Apa aja sih tanda-tanda peradangan? Yang pertama, kemerahan atau disebut sebagai rubor. Yang kedua, kalau diraba terasa hangat atau disebut sebagai kalor.
Ketiga, dia ada bengkak atau perubahan ukuran gitu ya. Itu kita sebut sebagai tumor. Ketika disentuh nyeri atau disebut sebagai dolor. Yang terakhir ada fungsiolesa atau gangguan fungsi. Contohnya ketika diangkat maka dia tidak bisa ngangkat atau ditekuk dia tidak bisa ditekuk. Nah, ini ketika ada benda asing. Yang pertolongan pertama yang harus kita lakukan kalau ada itu tertelan benda asing, sambil meminta pertolongan untuk dibawa ke pusat pelayanan kesehatan. Wajib call for help. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah kita harus tenang dan tega. Kalau ini idealnya kita praktekkan ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu langsung gitu ya, tapi ini minimal bisa untuk dijadikan wawasan kita bersama gitu ya. Kalau anaknya sadar atau sudah bisa diinstruksikan, anak balita 5 tahun ke atas atau anak usia sekolah, kita minta adik atau kakak, ayo batuk yang keras, keluarkan, dorong, tarik nafas, batukan yang keras, cekok, seperti itu. Lagi. Nah, cara mengeluarkannya seperti itu. Kalau tidak, maka kalau untuk bayi kita lakukan, bayi dan anak ya, berarti kita bisa melakukan back blow. Caranya anak diteluntukkan ke bawah, yang tangan yang satu pegang dada anak, kemudian area punggung, tangan kanannya untuk dorong. Nah, harus tega untuk mendorongnya, ya. Kemudian dilakukan 5 kali. Ternyata masih belum keluar, maka kita lanjutkan Heimlich maneuver atau kita lakukan chest thrust. Tapi untuk anak usia 1 tahun ke bawah, kita tidak boleh melakukan Heimlich maneuver. Caranya ini ada gambarnya ya. Kita berlutut di belakang anak, kemudian lingkarkan di perut anak. Yang satu mengepal, yang satunya nutup begini, menekan itu seperti kita menonjok, mendorong ke atas gitu ya. Dengan kepalan ini, kita dorong ke atas. Tap! Nah, tapi untuk anak di bawah 1 tahun tidak boleh dilakukan ya. Kemudian lakukan chest thrust sebanyak 5 kali. Caranya anak ditelantangkan. Kalau tadi yang pertama back blow, namanya back blow punggung yang akan kita dorong. Jadi anak ditengkurapkan. Kalau chest thrust anaknya ditengadahkan atau dibaringkan hadap atas. Kemudian kalau pada bayi coba kita raba. Kita juga punya tulang sternum. Iga itu kan akan ketemu di tengah-tengah ada tulang. Itu yang namanya tulang sternum. Atau kalau kita dulu belajar anatomi waktu SMA, SMP itu namanya taju pedang. Nah, kurang lebih kita letakkan di situ posisinya. Kalau bayi pakai jari. Kalau sudah besar boleh pakai tangan, ya. Nah, kemudian tekan ke bawah, dorong ke atas. Jadi ini memang agak-agak tega, harus tega ya, gitu. Nah, sudah selesai. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan ke Kakak Elva. Oh iya, nanti kalau masih ada waktu atau bisa saya share, ini ada video. Kakak-kakak juga bisa download di YouTube, banyak sekali referensinya sebetulnya untuk tanda-tanda kegawatan nafas. Bagaimana suara ronki, suara wheezing, ya wheezing itu mengi, ronki itu grok-grok gitu. Nanti kalau ada waktu boleh kita buka ya. Saya kembalikan dulu ke Kakak Elva. Terima kasih. Masya Allah ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilmu yang sangat luar biasa sekali ya, Ibu. Saya juga ada beberapa hal yang baru tahu gitu ya, Masya Allah. Dan mungkin karena kita waktunya terbatas ya, tapi insya Allah kita usahakan untuk ada jawab dan bisa menonton videonya mungkin ya, Ibu. Mungkin sebelumnya kita tonton videonya, kurang lebih berapa menit ya, Ibu, kalau untuk videonya? Afwan, ya benar. Mungkin sambil persiapan, bagi Bapak Ibu juga yang hadir di Zoom meeting, barangkali ada yang penasaran atau ingin bertanya, boleh langsung raise hand aja ya, ataupun boleh menuliskannya di kolom chat. Tapi saya kasih kesempatan hanya kurang lebih 2 orang penanya mungkin ya, karena kita juga akan menonton video yang
eh, disediakan oleh Ibu Ika. Oke, boleh Bapak Ibu kalau misalnya mau raise hand sekarang ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Apakah boleh nonton video terlebih dahulu, Ibu? Atau kita pertanyaan dulu? Ini kodarullah malah videonya agak sulit dibuka, sepertinya karena Ah, filenya iya. berat ya. Jadi kita Iya, iya. sambil jawab pertanyaan saja. Ah, ya, baik, siap, Ibu. Terima kasih. Kebetulan ini sudah ada yang raise hand juga, Kak Indah Wahyu atau Bunda Indah. Boleh, silakan langsung. Ya, terima kasih Kak. Izin untuk bertanya, masalah sangat luar biasa ya materinya. Izin bertanya, Kak Ika Nurfajriani, saya pernah memiliki ponakan. Nah, waktu itu tuh sama ibunya sedang dititipkan di saudara. Nah, tiba-tiba pulang itu sudah dalam kondisi berbusa, ibunya itu berbusa gitu. Nah, penjelasannya itu dari yang dititipkan itu, beliau bilang katanya nangis, adiknya bangun tidur nangis, lalu dikasih air gitu Kak, dikasih minum. Nah, kedarulahnya ketika di apa dibawa ke rumah sakit, kedarulahnya sangat jauh ya posisinya dari rumah ke rumah sakit itu, dan di sana itu apa namanya kedarulannya adik meninggal, dan penuturan dokternya itu karena respirasi gitu Kak, jadi kayak apa air masuk ke paru-paru gitu. Nah, apakah itu tuh karena tersedak tadi atau mungkin karena menangis lalu dikasih air itu, atau apakah memang seperti itu gitu Kak? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Ibu. Baik, Kak Indah, pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi betul tadi ketika dokter menyatakan nama disebut sebagai teraspirasi, artinya ada benda asing masuk ke saluran nafas. Jadi memang ketika adik menangis, menangis kuat, atau ketika terjadi penurunan kesadaran, maka kita tidak boleh memberikan apapun, makanan atau minuman, karena dikhawatirkan itu justru akan masuk ke saluran pernafasan. Apa akibatnya? Ketika sudah ada benda asing masuk ke saluran nafas, yang terjadi malah justru menjadi sumbatan atau hambatan jalan nafas, sehingga oksigen tidak masuk. Itu yang mengakibatkan eh, turut berduka cita terjadi kematian. Memang eh, bahaya sekali gitu ya. Ya Kak, berarti misalkan anak itu nangis nangis kejar gitu, berarti nggak boleh ya Kak, nggak boleh apa diminumin apa apa gitu ya Kak ya. Betul Kak Indah. Jadi ditenangkan dulu, kita gendong, kita puk-puk. Nah, dengan mempuk-puk dan menggendong itu ada touch therapy dan ada bonding attachment antara ibu dengan anak, apalagi kalau yang gendong ibunya gitu ya. Hmm. Kenapa kok langsung diam? Karena ibu kan punya bonding yang bagus dengan anak. Setelah tenang baru kita boleh memberikan minum. Tuh. Oh, ya. Terima kasih banyak Terima Kak. kasih pertanyaannya luar biasa sekali. Oke, Masya Allah. Mungkin satu di chat pertanyaannya, boleh Ibu? Ada dari Bapak nih kali ini, dari Bapak Salim Maulana Yusuf. Yakni pertanyaannya, apakah tersedak ini menyebabkan kematian? Tidak ya Bu. Adakah kasus anak yang meninggal karena tersedak? Alhamdulillah kalau misalkan terjadi gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Salim. Ini nyambung dengan pertanyaannya Kak Indah ya. Kak Indah pun ini adalah termasuk salah satu bentuk tersedak. Tersedak tidak selalu kemasukan eh, mainan, tapi juga bisa tersedak karena makanan atau minuman, itu dapat menimbulkan kematian karena dia akan menutup jalan nafas. Nah, sehingga langkah-langkah tadi perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya tersedak. Kecuali misalnya sudah terjadi tertelan benda asing nih, misalnya makanan gitu ya, atau mainan tertelan, itu kan namanya benda asing yang tertelan, makanan tapi segede baso masuk gitu ya, maka kita harus melihat, kalau bisa kita ambil maka kita ambil, kemudian kalau nggak bisa kita lakukan tadi di Heimlich atau di back blow, kita back blow atau kita lakukan Heimlich kalau anaknya sudah lebih dari 1 tahun gitu. Oke,
Masya Allah ya. Tadi masih Will Corporal Have. oke, Masya Terus Allah ya. Baik, tapi ternyata ada di atas nih Ibu satu pertanyaan lagi. Dari Kak Fitra, anak kalau lagi diare gak mau minum Oralit, bolehkah diganti sayur, sup, dan air gula untuk mengganti cairan yang hilang? Nah, seperti itu Ibu. jawabannya singkat, padat, jelas, boleh. Oh boleh ya, berarti iya Boleh, siap. boleh, boleh. Oke, oke. Baik, mungkin di sini tidak ada pertanyaan lagi ya Ibu. Dan kodarullah juga takutnya Zoom meetingnya ini ketutup lagi gitu ya Ibu. Karena ada beberapa kesalahan teknis. Jadi mungkin kita akhiri aja tidak apa-apa Ibu. Sebenarnya ini masih sangat ingin bertanya-tanya gitu ya. Ada beberapa hal yang bikin penasaran mungkin Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting hari ini juga. Tapi insya Allah semoga kita bisa bertemu lagi dengan Ibu Ika dan ada episode 2 gitu ya. Dan ada beberapa juga tadi yang ingin dipraktekkan gitu demonstrasi dari Ibu Ika. Mungkin sebelumnya closing statement terlebih dahulu, Ibu boleh? Ingat kakak-kakak, kuncinya ada di kita. Jangan panik. Ya. Ah, sudah Ibu. Sudah itu saja. Karena kalau sudah panik, buyar semuanya. Masya Allah ya. Ya, betul sekali, Masya Allah. Oke, eh, Bermanfaat kami ya. akan lagi Mohon maaf terima atas kasih. kekurangannya. Ya, siap, Masya Allah. Mohon maaf atas banyak sekali kesalahan teknis gitu ya, Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang masih penasaran nih ya, jangan lupa nanti akan ada webinar-webinar selanjutnya. Jadi tetap ikuti terus. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Ika atas materi yang luar biasa, daging sekali gitu kalau bahasa anak sekarang materi hari ini. Tapi sebelum itu mungkin supaya ada kenang-kenangan boleh difoto dulu sebentar ya. Ibu dan Bapak Ibu silahkan untuk open kameranya terlebih dahulu. Kita foto dengan Ibu Ika. Boleh di open cam? Saya cek sambil cek. Bagi Bapak Ibu yang belum open cam, silahkan dibuka kameranya. Kita akan difoto. Saya cek dulu. Berapa kali kakak operator? Boleh? Boleh 2 kali aja, ya Pak. Oke. Oke, 2 kali aja ya. Siap-siap. Sambil menunggu yang lain mungkin. Oke, udah nampak hadir. Oke, siap. Boleh 2 kali ya Ibu tersenyum. Siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Boleh kalau mau gaya juga boleh. Oke, sudah dapat ya? Oke. Baik, terima kasih. Masya Allah, terima kasih atas ilmunya hari ini. Insya Allah bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Serta terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Eh, Bu. Terima kasih, Terima Kak kasih, Elva. semoga bermanfaat. Amin, amin, ya Saya Rabbal izin untuk live. Iya, siap, siap Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu.